Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mitra Lucana Farah Anissa, biasa dipanggil dengan Ibu Farah. Di sini saya akan menjelaskan belajar di luar kelas pada hari yang kedua dengan tema kurikulum dasar yang kedua. Soal yang pertama, apa pengertian individual system? Jawabannya adalah proses belajar yang berpusat kepada anak sebagai subjek belajar. Soal yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Jawabannya agar anak aktif di dalam proses belajar sambil bermain. Soal yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Jawabannya adalah agar anak belajar dengan cara yang bertahap. Soal yang keempat, di Bimba, guru dan murid mempunyai peran masing-masing. Sebutkan masing-masing peran guru dan murid. Jawabannya adalah anak sebagai subjek belajar dan guru atau motivator sebagai seseorang yang memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak. Soal yang kelima, apa perbedaan antara individual system dan classical system? Jawabannya adalah individual system proses yang belajar dengan perbandingan sedikit dan anak sebagai subjek belajar, sedangkan classical system perbandingan banyak dan guru sebagai subjek belajar. Soal yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Jawabannya, motivator harus mengerti setiap karakter masing-masing anak dan motivator wajib mengetahui kesukaan setiap masing-masing anak. Motivator tidak boleh dimengerti, jangan pernah meminta dimengerti oleh anak, akan tetapi kita yang dapat memberikan perhatian kepada anak. Dan motivator harus memberikan reward dan apresiasi kepada anak setiap saat. Soal yang ketujuh, apakah dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Jawabannya adalah anak akan mendapatkan semangat yang menggelora karena anak diberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak sehingga anak merasa nyaman dan tidak terbebani. Soal yang kedelapan, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Jawabannya adalah anak akan merasa cepat bosan, tidak tertarik, dan dia tidak berantusias melakukan pembelajaran. Karena apa? Karena dia merasa tidak nyaman dengan paksaan tersebut. Sekarang kita masuk soal bagian B. Apa pengertian variation skill? Jawabannya adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam menerapkan antara aspek belajar dan kegiatan belajar. Soal yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Jawabannya agar anak tidak cepat bosan. Soal yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Jawabannya agar anak tidak bosan, semakin tertarik dan bersemangat dan antusias dalam belajar. Soal yang keempat, sebutkan aspek belajar. Jawabannya kemampuan afektif, kemampuan kognitif, dan kemampuan psikomotorik. Soal yang kelima, kegiatan apa yang dilakukan yang dimaksud aspek kognitif?
Jawabannya yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan, seperti kegiatan membaca, berhitung, seperti itu. Soal yang keenam, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan hati dan perasaan berupa suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, tertarik atau tidak tertarik, seperti kegiatan berdialog, berdongeng, dan bercerita. Soal yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Jawabannya yaitu kegiatan fisik yang berkaitan dengan pengguna anggota badan. Soal yang kedelapan, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dan aspek belajar? Jawabannya dengan memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik, namun perlu menghindari kegiatan dalam satu aspek berturut-turut kecuali anak menyukai kegiatan tersebut. Dan sekarang kita masuk di soal bagian C. Soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan the law of effect? Jawabannya adalah jika anak senang maka anak akan mengulang. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of encourage? Jawabannya adalah jika anak mau mengulang-ulang maka anak akan mampu. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness? Jawabannya adalah jika anak mampu maka anak akan terampil.